Materi selanjutnya adalah konstruksi rangka batang dengan menggunakan metode Ritter. Metode Ritter disebut juga sebagai metode potongan yang berprinsip pada keseimbangan suatu konstruksi. Konsep dasar dalam perhitungan besarnya gaya-gaya batang pada KRB statis tertentu dengan metode Ritter ini adalah memutus konstruksi rangka batang tersebut menjadi dua bagian dengan memotong batang-batangnya, di mana pada sebuah konstruksi yang seimbang, bila dipotong pada sembarang bagian, maka bagian sebelah kiri dari konstruksi akan melakukan keseimbangan gaya-gaya yang ada. Demikian juga pada bagian kanan konstruksi tersebut. Pemotongan bagian batang tersebut diupayakan maksimal memotong 3 batang yang tidak diketahui. Metode Ritter ini memperhitungkan semua gaya-gaya batang yang ditentukan berdasarkan analisis keseimbangan momen sigma momen sama dengan 0. Batang terpotong selalu dimisalkan sebagai batang tarik, di mana apabila hasil perhitungan menunjukkan tanda positif, nilai positif, maka permisalan benar. Sedangkan apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai negatif, maka batang yang dimisalkan adalah batang tekan. Kelebihan metode Ritter ini dibandingkan dengan metode-metode yang sebelumnya adalah dengan metode ini dapat melakukan perhitungan gaya-gaya batang langsung ke batang yang diinginkan tanpa harus berurutan dari tepi kiri maupun kanan dari batang-batang pada konstruksi rangka batang. Misalnya, apabila diinginkan untuk mengetahui besarnya gaya-gaya batang pada bagian tengah konstruksi, maka gaya batang tersebut bisa langsung dihitung. Prinsip pengerjaan. 1. Periksalah apakah konstruksi rangka batang tersebut adalah struktur statis tertentu, sehingga gaya-gaya batang pada konstruksi rangka batang tersebut dapat diselesaikan secara statis tertentu. Kedua, hitung reaksi-reaksi pada tumpuan terlebih dahulu. Yang ketiga, buat potongan, tetapi tidak lebih dari 3 gaya yang tidak diketahui, untuk mempermudah pengerjaan dalam penentukan batang tarik dan tekan. 4. Dalam potongan yang telah dibuat pada titik pusat momen sedemikian sehingga hanya sebuah gaya yang belum diketahui besarnya, dan gaya tersebut tidak melewati pusat momen yang kita pilih. 5. Dalam melakukan pemotongan yang diambil, dimisalkan setiap gaya-gaya batang itu meninggalkan titik buhul di setiap perhitungan dilakukan, dimisalkan sebagai tarik. Jika hasil diperoleh nilai positif, maka batang tersebut adalah batang tarik. Jika hasil diperoleh nilai negatif, maka batang tersebut adalah batang tekan. Baik, ini adalah contohnya. Apabila suatu konstruksi rangka batang menerima beban P seperti ini, hitunglah gaya A1, B1, V1, V2, dan D1 pada konstruksi rangka batang berikut dengan cara Ritter ataupun potongan. Baik, untuk pembahasannya yang pertama adalah cari reaksi peletakan dulu, ya, RVA dan RVC, karena ini tumpuannya di RVA dan RVC. Setelah didapatkan RVA dan RVC, maka kita bisa berlanjut kepada perhitungan selanjutnya. Baik, contohnya seperti ini. Kita potong batang yang di sini menjadi beberapa potongan untuk mendapatkan nilai A1. Kita dapat membuat potongan seperti ini. Ya, kita juga bisa menghitung B1 dari potongan ini. Kemudian untuk mendapatkan nilai D1 dan D1 juga bisa didapat dengan cara seperti ini. Untuk mendapatkan nilai V1, kita buat potongan seperti ini. Dan untuk mendapatkan nilai B2, kita buat potongan seperti ini. B2 dan F2 ya. Kita buat potongan seperti ini. Ingat, gaya dalam yang tidak diketahui maksimal adalah 3. Ya, jadi kalau kita sudah tahu gaya dalam salah satunya,
misalnya 4, kita tahu gaya dalam salah satunya atau salah duanya, kita bisa melanjutkan perhitungan. Baik, misalnya kita mencari gaya batang A1. Lihat kiri seperti ini, sigma momen di A sama dengan 0. Jadi RVA kalikan 0, kita acuannya di sini, ya, 50 kalikan 0, A1 dikalikan 4, caranya di sini di 1 kalikan 0, di 1 kalikan 0. Ini kita dapat nilai A1 sama dengan 0. Untuk mencari gaya batang di 1, kita menggunakan persamaan sigma momen di B sama dengan 0. B itu ada di sebelah sini. Ya, titiknya. Baik. RVA kalikan 4, min 50 kalikan 4, ditambah D1, D1 sin alfa kalikan 4, min D1 cos alfa kalikan 4, ditambah A1 kalikan 4, min B1 kalikan 0. D1 sin alfa kalikan 4 ini kita uraikan gayanya adalah sebesar min RVA kalikan 4, min 50 kalikan 4, ditambah A1 kalikan 4, min B1 kalikan 0 dalam kurung, sehingga didapatkan nilai D1-nya minus min 70,71 kN, sehingga D1 adalah batang tekan. Perhitungan gaya batang D1 ini hanya bisa diketahui jika batang lain, di mana di sini yang berperan adalah A1, sudah diketahui. Jika tidak, maka tidak bisa dengan cara seperti ini. Harus hitung dulu A1 gaya dalam di A1-nya. Selanjutnya adalah mencari gaya batang D1. Ini dengan menggunakan persamaan resultan. Sigma V sama dengan 0. Jadi bisa dua ya, pakai momen ataupun pakai ini. Resultan khusus untuk batang diagonal. RVA min 50 dikurangi D1 sin alfa sama dengan 0. D1 sin alfa sama dengan min RVA min 50 dalam kurung, sehingga didapatkan nilai D1-nya juga sama, min 70,71. Ini khusus untuk batang diagonal. Ya, kalau bukan batang diagonal tidak boleh menggunakan persamaan ini, harus persamaan momen. Yang terakhir, selanjutnya adalah mencari gaya batang V1. Lihat kiri juga, sigma momen di A sama dengan 0, RVA kalikan 0, min 50 kalikan 0, ditambah D1 kalikan 0, ditambah B1 kalikan 0, ditambah V1 kalikan 0 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai V1 sama dengan 0, karena tidak ada gaya-gaya lain ya, jaraknya gaya tersebut dikalikan jarak 0, nilainya 0. Next, mencari gaya batang V2. Tadi itu adalah batang untuk mencari V2. Kita bisa hitung seperti ini dengan persamaan sigma momen di A, karena sudah pasti nanti B2 ini jaraknya 0 terhadap titik A ya. Di RVA kalikan 0, min 50 kalikan 0, ditambah D1 kalikan 0, karena berhimpit di sini, ditambah V1 kalikan 0, ditambah B2 kalikan 0, ditambah 100 kalikan 4, min V2, karena V2 ke atas dikalikan 4 sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai V2 sebesar 100 kN. Ya, terima kasih.